Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi farmakologi kita hari ini adalah tentang hematinika atau hemapoetik. Hematinika adalah obat pembentuk darah, obat yang khusus untuk digunakan merangsang atau memperbaiki proses pembentukan sel darah merah, terutama dengan eritrosit. Dibentuknya dalam sumsum tulang pipih, diperoleh dari makanan dan ditimbun dalam jaringan, terutama hati dan sumsum tulang belakang. Dibutuhkan zat besi, B12 dan asam folat untuk membentuk sel darah merah tersebut. Vitamin B12 dapat disintesis dari usus oleh bakteri, tetapi tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi harus ada masukan dari luar, dari makanan dan lain-lain. Ini adalah tentang darah kita ya, susunan sel darah merah ya. Biasanya harus yang normal itu sebelah kiri, lihat ya, selnya begitu sehat, besar-besar selnya. Yang samping adalah anemia ya, ada orang yang menderita anemia, kekurangan sel darah merah ya, kerusakan sel-sel darah merah juga, bentuknya juga beda ya. Sama di sampingnya juga sama, sel darah merah yang normal sebelah kiri, sel darah merah yang atau yang kekurangan zat besi ya, anemia sebelah kanan. Jadi kurang sel eritrositnya ya, jadi mereka lemas karena misalnya darahnya kurang oksigen, kurang makanan, kurang eritrosit. Jadi yang menderita anemia biasanya lemas, letih, lesu. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau ketika sel darah merah tidak berfungsi secara baik. Akibatnya organ tubuh kita tidak mendapat cukup oksigen, sehingga penderita menjadi pucat, lemah, lesu, seperti itu. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan 12 gram per desiliter untuk wanita. Apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram, anemia sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia gravis. Untuk mengatasi anemia tergantung pada penyebabnya apa, mulai dari konsumsi suplemen zat besi, transfusi darah, sampai dengan operasi. Berikut ini merupakan secara garis besar anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut. Pertama adalah produksi sel darah merah yang berkurang, kehilangan darah secara berlebihan seperti luka atau pasca operasi ya, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Ini merupakan penyakit ya, thalassemia. Biasanya darahnya cepat mati sebelum misalnya harusnya 40 hari, dia hanya 10 hari sudah mati, darahnya sudah rusak. Berikut ini merupakan faktor penyebab anemia. Pertama adalah diet makanan yang tidak seimbang yang mengandung zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Penderita gangguan pencernaan yang menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi dari makanan. Ya, jadi dia makan banyak tapi dia tidak bisa menyerap makanan itu atau vitamin tidak terserap. Kehilangan darah akibat operasi cedera atau kecelakaan yang banyak mengeluarkan darah ya, mulai mukosa, saluran cerna, saluran kemih, pendarahan dari alat genital misalnya, atau pasca melahirkan. Menderita penyakit infeksi radang kronik seperti penyakit ginjal, kanker, diabetes, penyakit rematik, infeksi HIV, lupus, penyakit radang, penyakit hati, penyakit jantung, penyakit tiroid. Menderita keganasan kanker ya, atau kanker lainnya. Memiliki riwayat keluarga yang menderita anemia akibat kelainan genetik seperti thalassemia. Thalassemia ini merupakan penyakit yang dimana sel darah merahnya cepat sekali mati, cepat sekali rusak sebelum waktunya normalnya. Itu ya. Macam-macam anemia. Pertama adalah anemia febrile, kekurangan zat besi dengan tanda-tanda kadar Hb di bawah normal. Eritrosit lebih kecil. Anemia ini disebut juga dengan anemia hipokrom atau anemia mikrosit atau anemia sekunder. Yang kedua adalah anemia megaplastik, anemia primer. Kekurangan vitamin B12, asam folat dengan tanda-tanda sel darah merah membesar dengan kadar Hb normal dan lebih tinggi. Selanjutnya adalah anemia perniosa, kerusakan ke lambung sehingga tidak terbentuk faktor intrinsik, yaitu faktor yang diperlukan untuk absorpsi vitamin B12 agar penyerapannya berkurang ya.
Kemudian adalah anemia aplastis eritrosit atau unsur darah lainnya tidak terbentuk. Penyebabnya antara lain karena ada faktor keturunan, anemia aplastis primer atau kongenital, rusaknya sumsum tulang belakang akibat efek samping obat seperti kloramfenikol, carbimazoldan atau obat sintostatik. Ada lagi adalah anemia hemolytik eritrosit rusak, Hb dilarutkan dalam serum dan diekskresikan lewat urin. Misalnya pada malaria, tropok atau efek samping pengguna beberapa obat. Berikut merupakan pengobatan anemia. Pengobatan anemia sesuai dengan penyebab anemia. Misalnya kita tahu dulu ini penyebabnya apa dulu, baru kita bisa menyimpulkan mana yang terbaik, pengobatan yang terbaik untuk dapat mengobatinya. Namun pada kasus anemia berat dapat dilakukan transfusi darah. Pada anemia terjadi akibat kekurangan zat besi, seperti kekurangan zat besi, maka diberikan suplemen besi. Pada anemia yang disebabkan oleh penyakit kronik, maka atau keganasan dilakukan pengobatan terhadap penyakit radang, keganasan yang didasari terjadinya anemia tersebut apa. Jadi harus diselidiki dulu apa penyebabnya. Ya. Diturunkan oleh orang tua, misalnya thalassemia. Dilakukan pemeriksaan pada semua anggota keluarga dan kedua orang tuanya. Biasanya kalau udah penyakit thalassemia, pengobatannya dengan cara transfusi darah. Pencegahan anemia. Salah satu upaya mencegahnya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala, ya, untuk mengetahui terjadinya sedini mungkin penyakit anemia ini. Pencegahan anemia gizi dilakukan dengan menjaga diet yang seimbang, mengkonsumsi suplemen sesuai dengan petunjuk dokter. Kebutuhan terhadap zat besi diperlukan dalam pembentukan sel darah merah. Pencegahan anemia yang diwariskan seperti anemia pada thalassemia dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan darah pranikah sehingga kemungkinan mendapat keturunan yang menderita thalassemia dapat dicegah. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.